pelaksanaan PKKS SD Negeri 2 Gancang yang dipandu langsung oleh Korwil Camdin Gumelar Bapak Haji Tugiono SPD MPD. Kepadanya diucapkan terima kasih. Meningkat acara selanjutnya yaitu lain-lain pembinaan dan arahan hasil PKKS SD 2 Gancang tahun 2023 oleh Bapak Haji Tugiono SPD MPD. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja yang saya hormati Kepala SD Negeri 2 Gancang dan Bapak Ibu Guru serta penjaga. Alhamdulillah pelaksanaan PKKS 1,5 jam ya selesai. Banyak proses tidak terlalu lama karena banyak nomor-nomor buku yang sama di stok yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk penilaian standar 1 sampai 4 itu memang bervariasi, tetapi secara umum sudah ada. Jadi tinggal penyempurnaan tentang foto-foto, dan diharapkan fotonya itu ada yang fotonya benar-benar ada judulnya nanti foto. Kemudian yang berikutnya tadi secara umum sudah langsung saya sampaikan ke beliau Bapak Kepala Sekolah sehingga langsung bisa ditindaklanjuti, dan nanti monggo untuk persiapan tahun 2024. Ini saya tambahkan secara umum. Yang pertama itu tentang dokumen karya ilmiah. Dokumen karya ilmiah itu tiap tahun harus punya. Nah, bentuknya apa? Bisa yang disajikan di majalah atau koran atau berupa buku. Karena setiap tahun maka tidak mungkin kalau buku. Syukur saja bisa buku setahun nggak siji. Kalau tidak mampu itu bisa berujung artikel. Ini artikel. Jadi setiap tahun diharapkan membuat artikel ilmiah tentang pendidikan. Oleh karena itu nanti kalau PKKS sudah selesai semuanya, silakan K3S menyelenggarakan diklat penyusunan artikel. Jadi nanti tiap tahun punya hasilnya. Nah, hasilnya itu untuk tahun berapa ini. Jadi nanti tidak usah repot-repot bahwa ini apa supaya karya ilmiah artikel yang dibuat itu bisa untuk karya ilmiah. Kemudian yang berikutnya asesmen diagnostik. Tadi sudah ada. Coba saya ingin tahu dulu, asesmen diagnostik itu apa? Anu apa, gunanya apa? Asesmen diagnostik itu apa? Menginventarisir kebutuhan siswa sesuai dengan minatnya, sesuai dengan kondisinya. Boleh. Contohnya anak kelas 1 yang ngajar kelas 1 apa? Ya, kelas 1. Nanti bulan Juli kan muridnya baru. Jenengan kan belum tahu anak ini tipenya belajar apa auditori, apa visual, apa audio visual, kan orang penting. Apa senengnya ngerungokna, apa mendeleng, apa ngerungokna dan mendeleng kan kita tahu. Nah ini harus dites asesmen diagnostik. Dites caranya kayak apa, bocah senengnya mendengarkan apa gitu. Ada lagi kinestetik, bocah senengnya belajar agar hubungannya kalau gerak. Biasanya dia senang olahraga, senang nari gitu. Kalau gerak sih. Nah tapi ada yang senangnya itu kalau mendengarkan, ada yang senangnya kalau melihat langsung gitu.
Ini tipe-tipe ini dipelajari oleh setiap guru. Kudu ngerti. Itu yang bentuk non tes. Kalau asesmen diagnostik yang tes itu untuk menjajaki apakah anak mampu untuk belajar apa tidak. Contohnya kelas 5 sampai kelas 5 Pak Tias. Kelas 5 itu ada KPK FPB ya. Ada KPK FPB. Nah, umpamanya anak tidak bisa perkalian, tidak bisa pembagian, jenengan terus ngajar KPK FPB berhasil atau tidak? Orang mungkin berhasil, karena prasyarat untuk bisa KPK FPB adalah perkalian pembagian. Makanya sebelum KPK FPB jenengan adakan tes diagnostik sederhana. Jajal bocah perkalian tanya orang 5 nomor. Bener siji, nah berarti berhasil. Hari pembagian 5 nomor salah kabeh udah berhasil. Jangan ngajar KPK FPB dulu, ulangi perkalian pembagian dulu supaya itu matang baru KPK FPB. Itu contohnya. Contohnya seperti itu. Kelas 2 sampai kelas 2. Nah, kelas 2 ada perkalian apa tidak, Pak? Kelas 2. Belum ya. Tapi kelas 2 semester akhir ada. Ada ya semester 2 apa kelas 3 ya perkalian. Pengenalan perkalian kelas berapa? Kelas 3 sampai kelas 3. Ada. Nah, perkalian itu bisa dilakukan kalau sudah pinter penjumlahan dan pengurangan. Bocah penjumlahan belum bisa. Ya pengurangan orang mungkin bisa. Penjumlahan bisa disit, kok pengurangannya mengikuti. Terus penjumlahan pengurangan terus bisa ambil perkalian. Itu urutannya kayak begitu. Terus umpamanya dalam bidang IPA, mempelajari tentang pernafasan. Anak harus tahu kondisi paru-paru manusia itu seperti apa. Pelajari dulu nanti tentang ilmu pernafasan jadi ngerti. Tentang tumbuhan harus tahu dulu tumbuhan itu yang hidup di darat apa, di laut apa. Secara global kalau sudah tahu mereka akan paham tumbuhan epifit, tumbuhan saprofit, tumbuhan airnya ngerti. Karena pada dasarnya sudah ada. Begitu. Untuk literasi yang sekarang sedang digalakan itu biasanya apa-apa memahami kalimat, ya apa tidak? Jajal tes AN di kelas 5 Pak Tias ya. AN itu literasi soalnya dawa-dawa banget ya Pak. Iya, soal yang panjang. Tujuannya anak supaya paham terhadap bacaan. Hubungannya juga itu anak bisa menulis, bisa merangkai kalimat, bisa merangkai paragraf, bisa merangkai karangan. Rata-rata guru enggan untuk mengajari karangan. Nah, ono ngarang sebelumnya dapat lah. Wis ngarang sudah selesai mani untuk guna dolanan apa sih? Dari dolanan apa jadi for mani. Mani itu tulisannya setelah itu, sesudah itu, kemudian karena Pak Anu soalnya ini mantap for ngarang mani itu udah bisa. Tetapi kalau diawali dengan kemampuan dasar yang kuat, ambo kamu pirang lembar aja. Nah inilah yang dituntut oleh guru. Guru kan berkerana ngerumpi karo batir sedina nama orang poleh. Tapi begitu kau ditulis mungkin para tayang bongkot tes siapa ya, kalimat pertama kayak apa ya, biasanya gitu ya. Jajal bekar gaya PTK ki bongkotnya kayak apa ya, kalimat pertama mesti gitu karena tidak terbiasa. Nah bagaimana supaya mengarahkan anak terbiasa untuk menulis? Lakukan kegiatan menarasikan benda, mendeskripsikan benda. Betul. Anak-anak ini apa? Belajar. Tolong ceritakan tentang jeruk. Nah, ada kalimat jeruk berwarna kuning. Betul? Betul. 1. Jeruk berwarna kuning rasanya manis. 2, ya kan? Jajal apa nih? Apa? Nah, jeruk berbentuk bulat. Jeruk yang masih mentah berwarna hijau. Jeruk yang masih mentah rasanya masam dan seterusnya akeh kan. Jadi hanya dengan jeruk itu kalimat bisa banyak banget. Ini untuk mengantar anak supaya latihan pinter menulis, pinter maca. Jadi diarahkan, dulu diarahkan. Tulisannya salah, tulisannya salah. Huruf G kayak sama, huruf G mau gantung,
pelajari satu-satu ini jadi anak kopi yang coba saja perlu papan tulis, ini papan tulis badannya. Papan tulisnya coba ceritakan tentang papan tulis. Papan tulis berbentuk persegi panjang. Papan tulis di kelasku berwarna hitam disebut blackboard. Anak si putih kan? Papan tulis di kelasku berwarna putih disebut whiteboard. Papan tulis berbentuk persegi panjang. Papan tulis berada di depan ruang kelasku. Papan tulis tertempel di dinding. Pakai banget dari papan tulis. Kalau anak-anak dilatih mengungkap apa baik, kok apa beda di kalimat? Mengko biasa pengarangnya gampang. Orang pengarangnya bener kunang-kunang ini. Pada suatu hari, pada zaman dahulu, kunang-kunang itu baik. Butuh gurunya gitu ngarangnya itu kok. Itu karena apa? Kurang kreatif, kurang mencari kalimat sing apik apa kalimat itu. Malah guru bayaran ini bingung sih kok supaya anak kemudian sih apa ya? Supaya sambungannya jalan kemudian setelah itu apa mananya? Lah kalau di sini sudah banyak menarasikan atau mendeskripsikan ini bisa. Jadi mau terus pegang ini pegang lagi ini. Coba tentang air, ceritakan. Pak Guru memegang gelas, betul kan? Nah, gelas yang dipegang Pak Guru diberi tutup gelas. Nah, tutup gelas berupa logam berwarna perak, betul kan? Di dalam gelas terdapat air putih, betul, air bening. Air bening tidak berwarna, pakai banget kan? Kurang kita gawe kalimat pakai banget. Itu merangsang anak untuk melatih menulis. Ini bagian dari asesmen diagnostik. Jadi untuk mengetahui anak mampu atau tidak, akan mengarang sesuai dengan lingkungan sendiri atau sesuai dengan yang pernah dialami. Nanti jadi cocok. Nah, yang berikutnya tadi ada yang kurang tanda tangan, ada yang kurang tanda tangan, mohon untuk dilengkapi tanda tangannya. Kemudian untuk pemantauan silakan memantau ditingkatkan. Pemantauan saat di kelas, pemantauan saat di halaman, pemantauan guru mengajar di luar. Guru lagi kulik-kulik pintu, foto cekrek sedang meneliti tumbuhan. Padahal lagi meneliti ular bapak. Itu jadi itu sebagai bocah administrasi. Bocah dirubung di ngarep kayak penelitian jabang, ya. Pembelajaran di luar kelas. Padahal mungkin lagi meneliti apa, bisa diajak ke sawah melihat apa belalang. Bocah tuh ini semua ngerti belalang si kira-kira orang udah ngerti karena apa meneliti. Padahal itu lingkungan kita, kenapa tidak tahu? Harus tahu. Ajak kayak anak ini kelas 5 orang ngerti kacang brul ini brul orang. Darahnya kacang brul itu pasti gantung. Gambaran lewat itu gambar. Kamu kelas 5 gitu, kamu kan enggak? Kelas 5 bonceng aku, Pak, anak mau didudukkan itu bawa kayak kacang, duduk iki, dene kacang ning jero lemah itu ya. Ya orang ning jero jenenge kacang tanah, jero kacang mati gantung itu ya. Wong ning desa bisa ora ngerti karena tidak dikenalkan dengan kebun. Anak ini siji urung tau kebun bisa di sana. Butuh sekian perguruan tinggi. Urung tau mari sawah, urung tau mari kebun. Jangan salah. Nggo mari kebun mari sawah gelem kayak nyong. Nyong bisa puluhan tahun orang mari kebun, Pak, bener. Bener kemarin itu dari saya kecelakaan itu tahun 2008, saya sampai 2018 belum pernah ke kebun. 10 tahun orang bener orang mari sawah, orang mari kebun. Jadi itu sebenarnya keliru. Kita itu harusnya ya kalau ya kemana-mana. Tapi karena kesibukan juga sampai kita anaknya tidak mengenal itu. Jadi kita mengenalkan anak itu di lingkungan dulu. Wong desa orang ngerti kacang blungke, darahnya kacang blung mati gantung. Ya, bukan aneh kok. Itu memang anak saya yang kecil beda sekali dengan anak saya yang besar. Anak saya yang besar lahir di rumah mertua, tanahnya itu rumahnya itu tanah. Anaknya saya yang besar. Tetapi begitu anak kedua akan lahir, rumah mertua saya sudah dibangun sehingga sudah tidak ada tanah lagi. Saya boyong ke rumah yang baru, malah wis permanen. Ya, dalam arti rumah wis
keramik dan sebagainya. Ya orang ngerti pawon Pak, anak ini jadi dua. Pawon sing kaya apa? Jadi orang ngerti Pak karena dia lahir usoran anak pawon, usoran anak geni, suluh orang karena rumah ini rumah modern nih. Terus makanannya sekarang juga beda. Anak saya bangun pizza, apa itu? Hamburger. Orang kok sing gawa-gawa apa? Sosis, itu seneng. Lah kon bangsane godhong budi iki ora dojan, seperenak jadi beda sekali. Beda sekali itu. Jadi jangan begitu pada intinya ngomong ke aja ya. Jadi kita orang di desa, di kota kenalkan dengan pertanian yang di lingkungan itu justru lebih bermanfaat daripada di asing. Kalau kita tidak dikenalkan oleh orang tuanya sih, anu sing gede kan dolane karo nininya. Bisa kebon, bisa ngapa demikian. Anak-anak yang tidak kecil juga diikutkan ke sekolah. Karena diikutkan ke sekolah, jadi orang kalau ngomong ini diikutkan ke sekolah, dititipkan di sekolah, jadi tidak ke kebun, ke sawah tidak. Itu jadi tetap yang namanya anak itu anak didik kita itu kenalkan dengan lingkungan yang ada. Di sini banyak sawah ya, banyak sawah. Kita ajak ke sawah, lihat keong, lihat anaknya keong, bener tuh ya. Walang itu kan doyan, badannya kan doyan. Jadi karena tidak mengenal sama sekali, dia juga ikut pangani gitu ya. Karena sudah anunya sudah beda. Kalau ke kota jajan apa beda, kayak doyan apa orang. Bapaknya itu senengnya ya rumah makan sih. Anak coele, anak ibu kan kayak nyok, orang doyan. Jadi karena jauh beda kota. Itu karena salah saya tidak mengenalkan lingkungan yang ada di sekitar kita. Begitu Bapak Ibu. Jadi anak kita pun seperti itu. Jangan sampai menjadi anak modern tidak mengenal kondisi tradisional zaman dulu, jangan sampai. Kemudian di dalam refleksi, tolong di refleksinya itu ada refleksi apa Pak Bu? Refleksi. Cara jawabannya apa? Mudah rasa. Buk jenengan kira-kira dia Buk. Buruk istirahat mari kantor. Lah sing ngarane KM mau bocah udah pulang ana rektor refleksi begini dia. Akhirnya difoto becek sedang refleksi. Refleksi mudah rasa menuturkan bahwa anak ini angel dididik. Oh kan ana sing anu, "Ge Bu, dikitna bae lah solusinya ke temannya." Nah, refleksi yang sering itu memperbaiki kinerja kita. Terus ngajar, aku bikin ngajar, kok berhasil, alhamdulillah. Direfleksikan juga yang positif. KPK EPB, ngelihat KPK EPB ini ternyata penak rektum, jadi balik tirong. Nah, ya meskipun bukan guru kelas 5, menu belajar tentang KPK EPB itu yang diberi contoh kepada guru lain. Ini namanya pemberian contoh kepada guru lain. Ini tindak lanjut hasil supervisi juga. Itu. Ketika diberi supervisi kok umpamane Pak Lukman Hakim disupervisi agama ya Pak, agama dilala salah konsep hadisnya Pak Taufik Tayeng lalu mas niki hadisnya keliru apa ya, itu nanti tindak lanjutnya berarti konsultasi karena 2 orang. Tapi ketika beberapa salah, jadi rata-rata salah kabul gak kelas. Ayo ya kumpulna, diskusikan. Di sini ada permasalahan di guru. Nah, karena permasalahan yang sama, didiskusikan ini berarti tindak lanjut berupa diskusi. Kalau ada hal-hal lain, orang tanya. Tapi ada satu yang pinter. Ayo kita sing pinter marahi sing orang pinter. Sing pinter kon memberi contoh kepada yang lain. Berarti tindak lanjutnya hasilnya tindak lanjut berupa pemberian contoh. Itu jadi ada 4 tindak lanjut: pemberian contoh, diskusi, konsultasi, dan pelatihan. Ini wajib ada di tiap butirnya dan ada fotonya. Kemudian berikutnya tiap foto diberi judul ya. Tiap foto diberi judul. Tadi saya kira ada yang diberi judul, ada yang tidak. Terus dokumen pemantauan itu juga silakan sebanyak mungkin ya. Memantau kebersihan, memantau
tentang memantau kebersihan, memantau perpustakaannya ada petugasnya siapa? Pak Hakim. Ya, berarti memantau Pak Hakim kedudukannya sebagai petugas perpus itu tenaga kependidikan. Kalau sedang ngajar sebagai guru, berarti sebagai guru ya, bukan tenaga kependidikan. Kalau tenaga pendidikan itu yang penjaga sekolah, penjaga kebersihan, penjaga perpus, petugas perpus, tenaga operator sekolah, itu tenaga pendidikan. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Mungkin ada lagi yang akan ditanyakan, silakan. Tidak ada? Pak Nur monggo. Waalaikumsalam. Kegiatan seperti Isra Mi'raj ataupun Rajaban itu bisa dimasukkan di dalam implementasi P5, Pak? Boleh. P5 itu warna-warna banget. Sing penting P5 itu intinya memantapkan untuk pengamalan Pancasila. Karena aslinya itu kegiatannya bisa macam-macam. Bisa kegiatan keagamaan, bisa kegiatan kalau di sini memasak, bisa kegiatan karya apa gitu. Yang penting, dan P5 itu kan biasanya mengambil dari tema ya Pak. Ada tema P5, pilih saja tema. Mana yang cocok, kita tema ini, cocoknya ini, tema ini cocoknya ini. Kalau tidak cocok berarti tidak. Harus disesuaikan dengan temanya. Dan P5 itu tidak setiap bulan, setiap minggu, tidak. Yang penting dalam satu semester itu paling tidak satu kali atau 1 tahun 1 kali nggak masalah. Karena ini untuk praktek itu. Sedangkan kemarin banyak diberi masukan ya, karena P5 gue mau memantapkan Pancasila, tapi ini kenyataannya kom gawe tempe padahal. Iya kan? Maksudnya itu gawe tempe secara kerjasamanya kayak apa? Itu wirausahanya bagaimana? Itu maksudnya itu. Kerjasama, wirausaha, terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan apa tidak gitu. Maka kalau agama jelas bisa itu. Karena sila ke-1 ya. Yang penting 5 sila itu ada semua harusnya, gotong royong dan sebagainya. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Kalau sudah tidak ada, saya akhiri, cukup. Mohon maaf bila di sini banyak kekeliruan, kesalahan. Semoga nanti SD 2 Gancang itu SD yang berdampingan atau dekat dengan MI bisa meningkatkan reputasinya, bisa meningkatkan prestasinya. Tolong dari awal yang agama itu penting sekali. Kalau bisa sore hari itu ada kegiatan keagamaan, umpamanya ikut diniyah ke orang tua murid, sampaikan ikut diniyah. Jadi nanti ada diniyah mempelajari tentang keagamaannya, kemudian kalau pagi sekolah biasa. Saya kira nanti kalau masuk dunia jadi pinter membaca Al-Quran, pinter hadis, pinter agama lah pokoknya. Begitu. Jadi bisa bersaing dengan MI. Di mana-mana itu kalau dekat dengan MI, sering SD-nya itu menjadi kalah atau muridnya semakin susut kalau gurunya tidak memiliki inovasi dan kreasi. Oleh karena itu dituntut inovasi dan kreasi. Itu jadi untuk inovasinya di sini sudah cukup ya, umpamanya inovasi tentang sarpas ya. Tadinya kayak kiye, berarti kayak kiye. Inovasi tentang ruang kelas, tadinya plontosan, sudah diangkat tempelan, kan berarti inovasi. Pokoknya hal-hal yang baru itu masuk inovasi dan difoto sebagai bukti fisik, begitu. Demikian, moga-moga nanti ke depan semakin baik, dan harapan kita di Desember 2024 Pak Taufik itu nilainya meningkat lagi dari yang sekarang. Kalau yang sekarang sudah meraih A, Pak,
sudah A, ya, baru pertama sudah meraih A. Semoga nanti bisa A-nya A gemuk. Ini A masih awal, tapi nanti bisa A. Demikian dari saya, bila banyak kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian pembinaan dan pengarahan dari Pak Haji Tugiono SPD MPD selaku tim penilai PKKS SD Negeri 2 Gancang. Semoga dapat mencerahkan dan meningkatkan kinerja kita di SD Negeri 2 Gancang. Amin ya robbal alamin. Meningkat acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Atas nama pembawa acara, saya Nur Hakim mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika sekiranya ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya nyuwun agunging pangapunten. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.